Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 12 mengenai menilai resiko pengendalian dan melaporkan pengendalian internal. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 4. Baik, saya Pamela akan menjelaskan tentang pemahaman jaringan internal. Para auditor diharuskan memiliki kemampuan yang kompeten terhadap pengujian dalam pengendalian internal. Tentu saja, tujuannya agar bisa mengeluarkan opini tentang efektivitas internal yang terjadi dalam perusahaan tersebut selama proses pencatatan laporan keuangan. Auditor biasanya menggunakan prosedur untuk memperoleh pemahaman yang melibatkan pengumpulan bukti tentang desain pengendalian internal dan apakah pengendalian tersebut telah diterapkan, kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menilai risiko pengendalian dan untuk audit yang terintegrasi. Auditor biasanya menggunakan 3 prosedur pemahaman untuk pengendalian internal, yakni cerita atau narasi, diagram alir, dan kuesioner pengendalian internal. Kali ini, saya akan membahas cerita atau narasi dan diagram alir pada slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu cerita atau narasi. Cerita atau narasi adalah deskripsi tertulis dari kontrol internal klien. Narasi yang tepat dari sistem akuntansi dan pengendalian terkait menjelaskan 4 hal. Yang pertama, asal muasal setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Contohnya seperti deskripsinya. Kemudian, semua proses yang terjadi, semisal jika jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang mengalihkan jumlah yang dikirim dengan harga standar yang terdapat dalam file master harga, proses tersebut juga harus dijelaskan. Yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Contohnya, pengajuan atau pengarsipan dokumen, kemudian mengirimkannya ke pelanggan, atau menghancurkan barang tersebut juga harus dijelaskan dalam transaksi tersebut. Yang keempat adalah indikasi pengendalian relevan dengan penilaian risiko pengendalian. Biasanya ini termasuk pemisahan tugas, contohnya memisahkan pencatatan kas dengan penganggaran kas, otorisasi dan persetujuan, contohnya persetujuan kredit, dan verifikasi internal, contohnya perbandingan harga jual unit dengan kontrak penjualan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diagram alir. Diagram alir yaitu diagram dokumen klien dan aliran sekuensial mereka dalam organisasi. Diagram alur yang memadai cukup 4 karakteristik yang sama yang diidentifikasi untuk narasi ya, seperti saya jelaskan tadi untuk narasi dan cerita. Kemudian untuk menyiapkan dengan baik, diagram alir harus memiliki manfaat terutama karena memberikan gambaran singkat tentang sistem klien, termasuk pemisahan tugas yang membantu auditor mengidentifikasi kontrol dan kekurangan dalam sistem klien. Diagram alir memiliki 2 keunggulan dibandingkan dengan narasi. Biasanya lebih mudah dibaca dan lebih mudah diperbarui untuk diagram alir. Tidak biasanya menggunakan naratif dan diagram alur untuk menggambarkan sistem yang sama karena keduanya menyajikan informasi yang sama. Untuk penjelasan kuesioner pengendalian internal akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya NIM 368 akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu kuesioner pengendalian internal, di mana kuesioner pengendalian internal menanyakan serangkaian pertanyaan-pertanyaan tentang pengendalian di setiap area audit sebagai alat untuk mengidentifikasi internal kekurangan kontrol. Kebanyakan kuesioner membutuhkan jawaban iya atau tidak. Dengan tidak, tanggapan yang menunjukkan potensi defisiensi pengendalian internal. Dengan menggunakan kuesioner, auditor mencakup setiap area audit dengan cukup tepat. 2 kelemahan utama kuesioner adalah ketidakmampuan mereka untuk memberikan gambaran umum tentang sistem dan ketidakmampuan mereka untuk diterapkan untuk beberapa audit, terutama audit yang lebih kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode umum mengevaluasi internal implementasi kontrol. Yang pertama ada perbarui dan evaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Kebanyakan audit dari sebuah perusahaan dilakukan setiap
tahun oleh firma CPA yang sama. Setelah audit tahun pertama, auditor memulai dengan banyak informasi dari tahun-tahun sebelumnya tentang pengendalian internal klien. Sangat berguna untuk menentukan apakah pengendalian sebelumnya tidak beroperasi secara efektif telah ditingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu ada ajukan pertanyaan kepada personel klien. Auditor harus meminta manajemen dan personel lain untuk menjelaskan tugas mereka. Pertanyaan yang cermat terdapat personel yang tepat membantu auditor mengevaluasi apakah karyawan memahami tugas mereka dan apa yang dijelaskan dalam dokumentasi pengendalian klien. Lalu yang ketiga ada memeriksa dokumen dan catatan. 5 komponen pengendalian internal semuanya melibatkan pembuatan banyak dokumen dan catatan. Dengan memeriksa dokumen lengkap, catatan, dan file komputer, auditor dapat mengevaluasi apakah informasi yang dijelaskan dalam diagram alur, narasi, dan kuesioner telah diterapkan. Lalu yang keempat ada amati aktivitas dan operasi entitas. Saat auditor mengamati personel klien, melaksanakan kegiatan akuntansi dan pengendalian normal mereka, termasuk persiapan dokumen dan catatan, hal ini meningkatkan pemahaman dan pengetahuan auditor bahwa pengendalian telah dilaksanakan. Lalu yang terakhir ada melakukan penelusuran dari sistem akuntansi. Di sebuah penelusuran, auditor memilih satu atau beberapa dokumen dari jenis transaksi dan melacaknya dari awal hingga keseluruhan proses akuntansi. Pada setiap tahap pemrosesan, auditor meminta keterangan, mengamati aktivitas, dan memeriksa dokumen dan catatan yang lengkap. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cucu Mela Veronica, NIM 588, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang menilai risiko pengendalian. Jadi, pada proses berikutnya kita dapat menilai risiko pengendalian. Jadi, apa itu risiko pengendalian? Risiko bahwa salah saji pengendalian tidak dapat ditemukan oleh pengendalian secara tepat waktu. Nah, jadi risiko pengendalian ini tidak bisa menemukan salah saji tepat waktu. Artinya, pengendalian yang kita nilai apakah rendah risikonya, menengah atau tinggi. Lalu bagaimana nih auditor melakukan? Tentunya setelah dipahami pengendalian internalnya, pertama auditor itu harus melihat auditability-nya. Yang pertama dengan cara menilai apakah laporan klien itu dapat diaudit. Nah, jadi 2 faktor utama yang menentukan apakah laporan keuangan klien dapat diaudit itu yaitu adalah integritas manajemen dan kedua adalah kecakupan catatan akuntansi. Nah, selanjutnya yang kedua ada menentukan taksiran risiko pengendalian didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Nah, menentukan taksiran risiko pengendalian pendahuluan didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal ini terdapat 3. Yang pertama, auditor menentukan taksiran risiko pendahuluan untuk mencerminkan harapan auditor itu bahwa pengendalian internal dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material di laporan keuangan. Yang kedua, pengendalian dilakukan auditor untuk semua unsur pengendalian internal dan bisa menggunakan matriks pengendalian. Nah, yang ketiga adalah auditor menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit secara kualitatif, sedang, menengah atau tinggi atau kuantitatif. Oke, yang ketiga yaitu adalah mengidentifikasi kelemahan signifikan dan kelemahan material. Nah, mengidentifikasi ini ada 3 juga. Yang pertama adalah kekurangan pengendalian atau kontrol defisiensi. Yang kedua ada kekurangan signifikan nih, yaitu adalah signifikan defisiensi. Dan yang ketiga ada kelemahan signifikan atau significant weakness. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya berkomunikasi dengan manajemen tentang kelemahan pengendalian internal. Oke, di slide selanjutnya ini kita ada yang namanya juga strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Itu ada 3. Yang pertama, menilai risiko pengendalian itu berdasarkan pengendalian pemakai. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Dan yang ketiga, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tindak lanjut manual. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arianti dengan NIM 611. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu mengasosiasikan pengendalian dengan tujuan audit terkait.
Nah, di sini setiap kontrol memenuhi satu atau tujuan audit yang lebih terkait. Badan matriks digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap kontrol berkontribusi pada pencapaian satu atau lebih tujuan audit terkait transaksi. Materi risiko pengendalian yang serupa akan diselesaikan untuk tujuan audit terkait keseimbangan dan penyajian serta pengungkapan. Yang kedua yaitu identifikasi dan evaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi signifikan, dan material. Standar audit mendefinisikan 3 tingkat ketiadaan pengendalian internal. Yang pertama ada defisiensi kendali, yang kedua defisiensi yang signifikan, dan yang ketiga kelemahan materi. Nah, defisiensi kendali. Di sini sebuah defisiensi kontrol ada jika desain dan implementasi pengoperasian atau pengendalian tidak mengizinkan personal perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu dalam pelaksanaan fungsi yang ditugaskan secara normal. Nah, sebuah kekurangan desain ada jika kontrol yang diperlukan hilang, tidak dirancang dengan benar, dan tidak diterapkan dengan benar. Kemudian defisiensi yang signifikan. Sebuah kekurangan yang signifikan ada jika satu atau lebih kendali ada kekurangan yang tidak separah kelemahan material, tetapi cukup penting untuk diperhatikan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir ada kelemahan materi. Sebuah kelemahan materi terdapat jika defisiensi signifikan dengan sendirinya atau dalam kombinasi dengan defisiensi signifikan lainnya menghasilkan kemungkinan yang wajar bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji laporan keuangan material secara tepat waktu. Selanjutnya ada 5 langkah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang signifikan dan kelemahan material. Yang pertama adalah identifikasi kontrol yang ada. Karena kekurangan dan kelemahan material adalah tidak adanya pengendalian yang memadai, di sini auditor harus terlebih dahulu mengetahui pengendalian mana yang ada. Yang kedua yaitu identifikasi tidak adanya kontrol kunci. Kuesioner pengendalian internal, diagram alir, dan penelusuran adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi di mana kontrol dan kemungkinan salah saji meningkat. Yang ketiga, pertimbangkan kemungkinan kontrol kompensasi. Sebuah kontrol kompensasi adalah satu di tempat lain dalam sistem yang mengimbangi tidak adanya kontrol kunci. Contoh umumnya seperti dalam bisnis kecil adalah keterlibatan aktif pemiliknya. Ketika kontrol kompensasi ada, tidak ada lagi kekurangan atau kelemahan material yang signifikan. Dan yang keempat yaitu putuskan apakah ada kekurangan yang signifikan atau kelemahan materi. Kemungkinan kesalahan penyajian dan potensi materialitisnya digunakan untuk mengevaluasi apakah ada kekurangan atau kelemahan material yang signifikan. Yang terakhir yaitu tentukan potensi salah saji yang dapat terjadi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian tertentu yang mungkin terjadi karena kekurangan yang signifikan atau kelemahan material. Pentingnya defisiensi signifikan atau kelemahan material secara langsung berkaitan dengan kemungkinan dan materialitas potensi salah saji. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melinda Kartika Sari dengan NIM 2018310615. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan menjelaskan yang pertama mengenai defisiensi pengendalian asosiasi dengan tujuan audit terkait. Sama seperti pengendalian, setiap defisiensi signifikan atau kelemahan material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit terkait. Lalu kemudian ada menilai resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait. Setelah defisiensi pengendalian dan pengendalian diidentifikasi dan dikaitkan dengan tujuan audit terkait transaksi, auditor itu dapat menilai resiko pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi. Ini adalah merupakan keputusan penting dalam evaluasi pengendalian internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pengujian pengendalian. Nah, tujuan dari pengujian pengendalian ini menilai risiko pengendalian yang mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan desain, penerapan, dan operasi pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian tersebut itu kemungkinan besar akan efektif dalam memenuhi tujuan audit terkait. Jika hasil pengujian pengendalian itu mendukung desain dan operasi pengendalian seperti yang diharapkan,
maka auditor perlu menggunakan penilaian resiko pengendalian yang sama seperti penilaian awal. Namun, jika pengujian pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian tidak beroperasi secara efektif, resiko pengendalian yang dinilai itu harus dipertimbangkan kembali. Lalu ada prosedur untuk pengujian pengendalian. Ada 4 jenis prosedur. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan kepada personal klien yang tepat. Lalu yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas terkait pengendalian. Dan yang keempat, mengulangi prosedur klien. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurfaini Ardianingsi, NIM 2018310617. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat prosedur. Sejauh mana pengujian pengendalian diterapkan tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Jika auditor menginginkan risiko pengendalian yang dinilai lebih rendah, pengujian pengendalian yang lebih ekstensif diterapkan, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji dan luas pengujian untuk setiap pengendalian. Misalnya, jika auditor ingin menggunakan risiko pengendalian yang dinilai rendah, ukuran sampel yang lebih besar untuk prosedur inspeksi, observasi, dan reperformance harus diterapkan. Tingkat pengujian juga tergantung pada frekuensi pengoperasian kontrol dan apakah itu manual atau otomatis. Misalnya, beberapa pengendalian pelaporan keuangan hanya beroperasi pada akhir tahun fiskal atau triwulan dibandingkan dengan beroperasi setiap hari. Auditor akan menguji kontrol akhir tahun, tetapi juga akan menguji sampel kontrol yang beroperasi triwulan atau bulanan. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh auditor untuk menentukan desain dan implementasi pengendalian otomatis dan beroperasi secara efektif. Yang pertama yaitu mengandalkan bukti dari audit tahun sebelumnya. Ketika auditor berencana untuk menggunakan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian internal yang diperoleh dalam audit sebelumnya, standar audit mensyaratkan pengujian efektivitas pengendalian setidaknya setiap tahun ketiga. Jika auditor menentukan bahwa kontrol kunci telah diubah sejak terakhir kali diuji, mereka harus mengujinya pada tahun berjalan. Yang kedua yaitu pengendalian pengujian terkait risiko yang signifikan. Signifikansi risiko adalah risiko yang menurut keyakinan auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Ketika prosedur penilaian risiko auditor mengidentifikasi risiko signifikan, auditor harus untuk menguji efektivitas operasi pengendalian yang memitigasi risiko tersebut dalam audit tahun berjalan. Jika auditor berencana untuk mengandalkan pengendalian tersebut untuk mendukung penilaian risiko pengendalian di bawah 100%, semakin besar risikonya, semakin banyak bukti audit yang harus diperoleh auditor bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Yang terakhir yaitu yang ketiga, pengujian kurang dari keseluruhan periode audit. Pengendalian internal berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal pada akhir tahun fiskal. Standar audit mengharuskan auditor untuk melakukan pengujian pengendalian yang memadai untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif pada akhir tahun. Oleh karena itu, waktu pengujian auditor atas pengendalian akan bergantung pada sifat pengendalian dan kapan perusahaan menggunakannya. Pada slide selanjutnya ada tumpang tindih yang signifikan antara pengujian pengendalian dan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Keduanya meliputi penyelidikan, inspeksi, dan observasi. Ada dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur umum ini. Yang pertama, dalam memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, prosedur untuk memperoleh pemahaman diterapkan ke semua pengendalian yang diidentifikasi selama fase tersebut.
Pengujian pengendalian di sisi lain hanya diterapkan jika risiko pengendalian yang dinilai belum dipenuhi oleh prosedur untuk memperoleh pemahaman. Yang kedua yaitu prosedur untuk memperoleh pemahaman dilakukan hanya pada satu atau beberapa transaksi atau dalam kasus pengamatan pada satu titik waktu. Pengujian pengendalian dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar. Dan seringkali pengamatan dilakukan pada lebih dari satu titik waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu memahami kontrol internal dalam menggunakan pusat layanan untuk memproses transaksi seperti penyedia layanan penggajian atau broker untuk memproses transaksi investasi. Standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan perlunya mendapatkan pemahaman dan menguji kontrol pusat layanan jika aplikasi pusat layanan melibatkan pemrosesan data keuangan yang signifikan. Misalnya, banyak kontrol untuk tujuan audit terkait transaksi penggajian berada dalam program perangkat lunak yang dikelola dan didukung oleh perusahaan layanan penggajian, bukan klien audit. Ketika mendapatkan pemahaman tentang dan menguji kontrol pusat layanan, auditor harus menggunakan kriteria yang sama yang digunakan dalam evaluasi kontrol internal klien. Jika auditor menyimpulkan bahwa keterlibatan aktif di pusat layanan adalah satu-satunya cara untuk melakukan audit, maka perlu untuk mendapatkan pemahaman tentang kontrol internal di pusat layanan dan kontrol pengujian menggunakan data pengujian dan tes kontrol adalah mengandalkan auditor pusat layanan. Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi semakin umum bagi pusat layanan untuk melibatkan perusahaan CPA untuk mendapatkan pemahaman dan menguji kontrol internal pusat layanan yang biasa disebut sebagai SOC atau kontrol organisasi layanan yang mengeluarkan laporan tersebut untuk digunakan oleh semua pelanggan dan auditor independen mereka. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan jaminan wajar kepada pelanggan pusat layanan tentang kecukupan kontrol umum dan aplikasi pusat layanan untuk menghilangkan kebutuhan audit yang berlebihan oleh auditor pelanggan. Standar pengesahan memberikan panduan kepada auditor yang mengeluarkan laporan tentang pengendalian internal organisasi layanan, sementara standar audit memberikan panduan kepada auditor organisasi pengguna yang mengandalkan laporan auditor layanan. Auditor layanan dapat mengeluarkan dua jenis laporan. Ada dua tipe, yaitu laporan tipe 1 dan tipe 2. Di sini sama-sama tentang sistem organisasi dan layanan kesesuaian desain kontrol, namun untuk tipe 2 terdapat efektivitas operasi kontrol. Nah, laporan tipe 1 ini biasanya membantu auditor dalam memperoleh pemahaman tentang kontrol internal dalam merencanakan audit. Karena auditor memerlukan bukti tentang efektivitas operasi kontrol untuk menilai risiko kontrol, maka dibutuhkan laporan tipe 2 yang mencakup tes efektivitas operasi kontrol. Berdasarkan tes kontrol organisasi pengguna atas aktivitas organisasi layanan ini dapat membantu auditor dalam menyesuaikan di organisasi layanan jika auditor pengguna memutuskan untuk mengandalkan laporan auditor layanan. Selanjutnya adalah memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merancang tes substantif. Di sini kita telah berfokus pada bagaimana auditor menilai risiko kontrol untuk setiap tujuan audit terkait dan mendukung penilaian risiko kontrol dengan tes kontrol. Penyelesaian ini cukup untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan, meskipun laporan tidak akan diselesaikan sampai auditor menyelesaikan audit laporan keuangan. Auditor menggunakan penilaian risiko kontrol dan hasil tes kontrol untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan tes substantif terkait untuk audit laporan keuangan. Auditor melakukan ini dengan menghubungkan penilaian risiko kontrol dengan tujuan audit terkait saldo untuk akun yang terpengaruh oleh jenis transaksi utama dan keempat tujuan audit presentasi dan pengungkapan. Tingkat risiko deteksi yang sesuai untuk setiap tujuan audit terkait saldo kemudian diputuskan untuk menggunakan model risiko audit. Hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo dan pemilihan dan desain prosedur audit untuk tes substantif ini akan dibahas di bab selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felina Anelita, NIM 640.
Di sini saya akan menjelaskan pelaporan auditor pengendalian internal. Sebagai bagian dari pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian, auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola. Nah, untuk pelaporan auditor pengendalian internal ini yang pertama terdiri dari komunikasi kepada pihak yang bertanggung jawab atas surat tata kelola dan manajemen. Untuk komunikasi ini biasanya ditujukan kepada komite audit dan manajemen. Komunikasi yang tepat waktu dapat memberi manajemen kesempatan untuk mengatasi kekurangan pengendalian sebelum laporan manajemen tentang pengendalian internal harus diterbitkan. Sedangkan untuk surat manajemen ini, biasanya auditor sering mengidentifikasi masalah terkait pengendalian internal yang kurang signifikan, serta peluang bagi klien untuk melakukan perbaikan operasional. Meskipun surat manajemen tidak disyaratkan oleh standar audit, auditor umumnya mempersiapkan sebagai layanan nilai tambah dari audit. Persyaratan pelaporan bagian 404. Ruang lingkup laporan auditor tentang pengendalian internal dibatasi untuk memperoleh keyakinan yang dapat dipercaya bahwa kelemahan material dalam pengendalian internal telah teridentifikasi. Dengan demikian, audit tidak dirancang untuk mendeteksi defisiensi dalam pengendalian internal yang secara individual atau secara agregat tidak separah kelemahan material. Perbedaannya itu antara kekurangan yang signifikan dan kelemahan material telah dibahas sebelumnya. Jenis opini. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan terdapat dalam dua kondisi. Yang pertama itu tidak ada kelemahan material yang teridentifikasi pada akhir tahun fiskal. Yang kedua tidak ada batasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Opini yang kedua ada opini yang merugikan. Ketika satu atau lebih kelemahan material, auditor harus menyatakan opini yang merugikan atas efektivitas pengendalian internal. Penyebab dari opini yang merugikan adalah ketika manajemen mengidentifikasi kelemahan material dalam laporannya. Opini yang ketiga ada memenuhi syarat atau penafian opini batasan. Batasan ruang lingkup mengharuskan auditor untuk menyatakan opini yang memenuhi syarat atau disclaimer of opinion atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Jenis opini ini dikeluarkan jika auditor tidak dapat menentukan apakah terdapat kelemahan material yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup audit atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau keadaan lain, di mana auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nova Dirangga Trisha, NIM 2018 310716. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini ada mengidentifikasi dan membahas perbedaan yang paling penting dalam mengevaluasi, melaporkan, dan menguji kontrol internal untuk perusahaan non-publik dan perusahaan publik yang lebih kecil yang tidak tunduk pada bagian 404B, audit kontrol internal. Yang pertama yaitu dalam persyaratan pelaporan. Jadi dalam audit perusahaan non-publik dan fillers non dipercepat, tidak ada persyaratan untuk audit kontrol internal atas laporan keuangan. Oleh karena itu, audit tersebut berfokus pada pengendalian internal hanya sejauh yang diperlukan untuk memperkirakan risiko kesalahan materi dan melakukan audit keuangan yang berkualitas. Yang kedua, ada tingkat kontrol internal yang diperlukan. Jadi ukuran sebuah perusahaan memiliki efek yang signifikan
pada sifat kontrol internal dan kontrol spesifik yang dilaksanakan. Ini lebih sulit untuk mendirikan pemisahan yang memadai dalam suatu perusahaan kecil. Hal ini juga tidak masuk akal untuk mengharapkan sebuah perusahaan kecil untuk memiliki auditor internal. Akan tetapi, jika berbagai komponen pengendalian internal diperiksa, jelaslah bahwa kebanyakan ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Di sini ada beberapa dari sebuah perusahaan kecil yang tentu dapat memiliki. Yang pertama, personel yang kompeten dan dapat dipercaya dengan garis wewenang yang jelas. Kedua, prosedur yang tepat untuk pengesahan, eksekusi dan pencatatan transaksi. Yang terakhir ada dokumen, catatan dan laporan yang memadai. Yang ketiga, di sini ada tingkat pemahaman yang diperlukan. Jadi, standar audit menentukan bahwa audit yang mendapatkan pemahaman yang cukup tentang kontrol internal untuk menilai risiko kesalahan materi pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan pada tingkat penegasan yang relevan. Risiko-risiko ini dinilai guna merancang prosedur audit yang efektif. Dalam prakteknya, prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal sangat bervariasi dari klien ke klien. Untuk perusahaan yang lebih kecil, jika auditor menentukan bahwa kontrol tidak dirancang atau dilaksanakan dengan benar, atau tidak beroperasi secara efektif, audit kontrol risiko dengan maksimal dan mendesain melakukan prosedur dukungan rinci. Bagi klien non-publik yang lebih besar, pemahaman kontrol dapat sama dengan pemahaman perusahaan publik. Yang keempat, ada menilai risiko kontrol. Jadi perbedaan yang paling penting dalam perusahaan non-publik dalam menilai risiko kontrol adalah penilaian risiko kontrol maksimum untuk semua atau semua yang berhubungan dengan sengketa tujuan ketika kontrol internal untuk tujuan atau tidak efektif. Karena ekspektasi bahwa perusahaan publik harus memiliki kontrol internal yang efektif untuk semua transaksi dan rekening yang signifikan. Ada asumsi awal bahwa risiko kontrol rendah dalam audit laporan keuangan perusahaan publik. Oleh karena itu, kecil kemungkinan bahwa audit perusahaan publik akan melakukan penilaian pendahuluan tentang risiko pengendalian maksimum. Yang kelima, ada tingkat tes kontrol yang diperlukan. Jadi auditor tidak akan melakukan tes kontrol ketika auditor menilai risiko kontrol maksimum, baik karena kontrol yang tidak memadai atau karena audit dapat diselesaikan dengan lebih efisien dengan tidak mengandalkan dan pengujian kontrol. Ketika risiko kontrol dinilai di bawah maksimum, desain auditor dan melakukan kombinasi tes, kontrol dan prosedur yang menunggukan untuk menambahkan jaminan yang masuk akal bahwa laporan keuangan cukup dinyatakan. Terus di sini slide selanjutnya ada dampak lingkungan pada kontrol penilaian risiko dan pengujian. Dampak dari kontrol umum dan kontrol aplikasi pada audit kemungkinan untuk bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas dalam lingkungan IT. Bahkan di lingkungan yang kurang rumit di bidang teknologi, auditor masih bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman kontrol komputer umum dan aplikasi karena pengetahuan tersebut berguna dalam mengidentifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Akan tetapi, sejauh pengujian bergantung pada penilaian risiko pengendalian, seperti dibahas sebelumnya, ketika organisasi memperluas penggunaannya, kontrol internal sering sekali terbenam dalam aplikasi yang tersedia hanya secara elektronik. Ketika dokumen sumber tradisional seperti faktur, pesanan, pembelian, pencatatan penagihan, dan catatan akuntansi seperti jurnal penjualan, daftar inventaris, dan catatan keuangan dapat diterima hanya ada secara elektronik. Para auditor harus mengubah pendekatan mereka untuk audit. Sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Yoga Fadila dengan NIM 2018 310913. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu ketika organisasi memperluas penggunaan IT mereka, kontrol internal sering kali tertanam pada aplikasi yang hanya tersedia secara elektronik. Ketika dokumen sumber tradisional seperti faktur, pesanan, pembelian, catatan penagihan, dan catatan akuntansi seperti jurnal penjualan, daftar inventaris, dan catatan anak perusahaan piutang hanya ada secara elektronik. Auditor harus mengubah pendekatan mereka terhadap audit. Nah, pendekatan ini sering disebut audit melalui komputer. Auditor menggunakan 3 pendekatan untuk menguji keefektifan pengendalian otomatis saat mengaudit melalui komputer. Pendekatan ini meliputi yang pertama yaitu uji pendekatan data, yang kedua yaitu simulasi paralel, dan yang ketiga yaitu pendekatan modul audit tertanam yang akan dijelaskan lebih spesifik di slide berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu uji pendekatan data. Dalam uji pendekatan data, auditor memproses data pengujian mereka sendiri menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah kontrol otomatis memproses data pengujian dengan benar. Auditor merancang data pengujian untuk memasukkan transaksi yang harus diterima atau ditolak oleh sistem klien. Setelah data pengujian diproses pada sistem klien, auditor membandingkan keluaran aktual dengan keluaran yang diharapkan untuk menilai keefektifan kendali otomatis program aplikasi. Pada saat menggunakan pendekatan data pengujian, auditor memiliki 3 pertimbangan utama, yaitu yang pertama, data pengujian harus mencakup semua kondisi relevan yang ingin diuji oleh auditor. Jadi, auditor harus merancang data uji untuk menguji semua kontrol berbasis komputer utama dan menyertakan data realistis yang kemungkinan besar menjadi bagian dari pemrosesan normal klien, termasuk transaksi yang valid dan tidak valid. Yang kedua, yaitu program aplikasi yang diuji oleh data pengujian auditor harus sama dengan yang dimiliki klien yang digunakan sepanjang tahun. Salah satu pendekatannya adalah menjalankan data pengujian secara mendadak, mungkin secara acak sepanjang tahun, meskipun melakukannya mahal atau perlu memakan waktu. Yang ketiga, yaitu data pengujian harus dihilangkan dari catatan klien. Jika auditor memproses data pengujian saat klien memproses transaksinya sendiri, auditor harus menghilangkan data pengujian dalam file induk klien setelah pengujian selesai untuk mencegah induk dan file transaksi terkontaminasi secara permanen oleh pengujian auditor. Auditor dapat melakukan ini dengan mengembangkan dan memproses data yang membalikan pengaruh data pengujian. Kedua, yaitu simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melaksanakan operasi yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perangkat lunak klien. Dengan menggunakan file data yang juga sama, tujuannya yaitu untuk menentukan keefektifan pengendalian yang terotomatisasi dan untuk mendapatkan bukti tentang saldo akun elektronik. Pendekatan pengujian ini lah yang disebut dengan simulasi paralel. Biasanya, auditor melakukan pengujian simulasi paralel dengan menggunakan perangkat lunak audit yang tergeneralisasi, yaitu program yang dirancang khusus untuk tujuan audit. Auditor melakukan pengujian simulasi paralel dengan menggunakan perangkat lunak audit yang sudah tergeneralisasi. Perangkat lunak audit yang telah tergeneralisasi memberikan 3 keuntungan, yaitu yang pertama, relatif mudah untuk melatih staf audit dalam penggunaannya, meskipun mereka hanya memiliki sedikit pelatihan IT terkait audit. Yang kedua, yaitu perangkat lunak dapat diterapkan ke berbagai klien dengan penyesuaian minimal. Yang ketiga, yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian audit lebih cepat dan lebih rinci daripada menggunakan prosedur manual atau tradisional. Selanjutnya yaitu pendekatan modul audit tertanam. Ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyisipkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Pendekatan modul audit tertanam memungkinkan auditor untuk terus mengaudit transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien yang dibandingkan dengan data pengujian dan pendekatan simulasi paralel yang hanya memperkenankan pengujian berselang.